meskipun dalam keadaan pandemi, tetapi kita terus memuji Tuhan dengan sukacita. Oke, berdiri dong semua. Halo ada yang di rumah. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Memuji Tuhan, biarpun gunung-gunung beranjak. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung beranjak dan semua bukit kan bergoyang, namun kasih sejati tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung beranjak dan semua bukit kan bergoyang, namun kasih sejati tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Waktunya kita akan dengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa duduk tenang dan mengambil Alkitabnya. Yang di rumah, kita menyembah Tuhan dulu. Ku mau cinta Yesus. Dengan sikap doa. Mana sikap doanya adik-adik semua? Yang di rumah.
Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami masih ada sampai hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati kami Tuhan, hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan firman yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk lihat foto ini. Sudah rindukah adik-adik bergereja? Pasti rindu kan? Oke, kita akan lanjut ke dalam firman Tuhan. Mari dengarkan dengan baik-baik ya adik-adik. Dahulu kala, Yesus anak Allah lahir ke dunia. Allah ingin agar Yesus menolong manusia dan mengajar mereka untuk saling mengasihi. Karena alasan inilah Allah menganugerahi Yesus dengan kemampuan khusus. Yesus dapat menjelaskan isi kitab suci sehingga setiap orang bisa memahaminya. Ia juga bisa menyembuhkan segala penyakit dan membuat berbagai mujizat. Yesus dapat mengembalikan penglihatan orang buta dan menyembuhkan orang lumpuh sehingga mereka bisa berjalan kembali dan menari-nari di sepanjang jalan. Ia juga dapat menyembuhkan anak yang sakit hanya dengan menyentuh pipinya. Dan orang-orang yang sedih akan kembali tersenyum dan bernyanyi setelah menyentuh ujung jubahnya. Pada suatu hari, seorang laki-laki yang tampak sangat sedih datang menemui Yesus. Ia memacu kudanya dengan kencang sehingga kuda itu kelihatan sangat lelah. Orang itu bernama Yairus. Ia mencemaskan anak perempuannya yang sakit demam cukup parah. Yairus menangis dan bersujud di kaki Yesus. Ia meminta Yesus singgah ke rumahnya untuk melihat anaknya. Engkau hanya perlu meletakkan tanganmu di atas dahi anakku, dan aku percaya bahwa ia akan sembuh, kata Yairus memohon. Aku akan ke rumahmu, kata Yesus. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke rumah Yairus. Tetapi, orang-orang tidak membiarkan Yesus pergi. Maka, Yesus harus berjalan ke rumah Yairus dengan dikelilingi oleh orang banyak. Dalam perjalanan menuju rumah Yairus, ada seorang wanita tua yang terus berusaha mengikuti langkah Yesus meskipun dengan merangkak. Ia sakit selama bertahun-tahun sampai-sampai tidak dapat berjalan lagi. Tidak seorang pun dapat menyembuhkannya. Saat itu ia berusaha agar dapat memegang ujung jubah Yesus sebab ia yakin dirinya akan sembuh jika dapat memegang ujung jubah Yesus. Siapa yang menyentuhku? Tanya Yesus ketika wanita itu menyentuh jubahnya. Wanita itu ketakutan, tetapi dengan lembut dan penuh kasih, Yesus berkata, "Jangan takut, sekarang kamu telah sembuh. Kamu sembuh karena kamu percaya kepadaku. Sekarang pulanglah dengan damai sejahtera." Ketika Yesus sampai di rumah Yairus, di sana ada banyak orang berkumpul. Wanita-wanita menangis dan terdengar suara musik yang mengalunkan lagu sedih. Yairus sangat berduka. "Putriku sudah meninggal," kata Yairus putus asa. Yesus lalu menyentuh bahu Yairus. "Jangan khawatir, percayalah kepadaku," kata Yesus. "Anak ini sudah meninggal," kata orang-orang yang mengelilingi jenazah putri Yairus. "Ia tidak mati, tetapi hanya tertidur," kata Yesus dengan lembut. Kemudian sambil memegang tangan anaknya itu, Yesus berkata, "Bangunlah." Anak itu membuka matanya dan menguap seperti ketika bangun tidur. Kemudian ia bangkit dari tempat tidur. Kedua orang tuanya terheran-heran memandangnya. "Sekarang ia harus makan makanan yang menyehatkan," kata Yesus. Istri Yairus sangat bahagia melihat anaknya hidup kembali. Ia segera pergi ke dapur dan memasak makanan kesukaan anaknya. Beberapa waktu kemudian, ketika Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yeriko, ada seorang pengemis buta berdiri tepat di pintu gerbang kota. "Siapa yang datang?" tanya pengemis itu. "Itu Yesus dari Nazaret," jawab seorang anak gembala yang kebetulan ada di dekatnya. Tiba-tiba,
pengemis itu berdiri dan berteriak, "Yesus, kasihanilah aku." "Shh, diam!" hardi orang-orang yang sedang mengelilingi Yesus. Tetapi Yesus telah mendengar teriakan pengemis itu. "Bawa orang itu kepadaku," katanya. Mereka membawa pengemis itu ke hadapan Yesus. "Bukalah matamu," kata Yesus. "Kamu sembuh karena kamu percaya kepadaku." Pengemis itu menatap Yesus, menatap sekelilingnya, lalu menatap dirinya sendiri. Kemudian ia bersujud di kaki Yesus, sambil tak henti-hentinya mengucap syukur. Dalam perjalanan selanjutnya, Yesus dan murid-muridnya diundang ke Betania oleh dua bersaudara, yaitu Maria dan Marta. Maria berdiri di depan pintu menyambut kedatangan Yesus dan murid-muridnya. Ketika Yesus telah duduk, Maria segera berlutut di dekat Yesus untuk mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Sementara itu, Marta sibuk melayani dan menyiapkan hidangan. "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani sendiri? Suruhlah dia membantu aku," kata Marta kepada Yesus. "Marta, Marta," kata Yesus, "engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya." Beberapa waktu kemudian, Yesus mendengar bahwa kabar Lazarus, saudara Maria dan Marta, sakit keras. Yesus segera pergi untuk menjenguk Lazarus. Ketika Yesus hampir sampai di rumah Lazarus, ia bertemu dengan Marta yang sedang menangis. "Lazarus telah tiada. Jika engkau ada di sini, tentu ini tidak akan terjadi," kata Marta. "Ingatlah apa yang telah kuajarkan kepadamu, Marta," jawab Yesus. "Jika kamu percaya, maka semuanya akan baik-baik saja." Maria, saudara Marta, berdiri di depan pintu rumah dan menyambut Yesus dengan wajah sedih. "Bawalah aku ke tempat Lazarus," kata Yesus. Ia tidak tahan melihat kesedihan kedua kakak beradik itu. Maria menunjukkan jalan menuju makam Lazarus. Sebongkah batu besar telah diletakkan di pintu makamnya. Kemudian Yesus meminta murid-muridnya membantu Maria dan Marta menggulingkan batu itu agar Yesus bisa melihat ke dalam. Ketika batu sudah digulingkan, Yesus berdiri di depan makam dan berteriak, "Lazarus, keluarlah!" Tiba-tiba, Lazarus bangkit dan berjalan keluar dari makamnya. Ia tampak sehat, tetapi masih terbalut kain kafan. Orang-orang tidak dapat mempercayai apa yang mereka saksikan. "Jangan takut," kata Yesus meyakinkan mereka. "Lazarus hanya tertidur dalam waktu yang cukup lama. Hanya saja aku bisa membangunkannya. Aku melakukan ini karena kamu percaya kepadaku." Maria dan Marta sangat gembira. Mereka lalu mengundang semua orang dan mengadakan pesta untuk mengucap syukur. Yesus terus melakukan pekerjaan-pekerjaannya, yaitu menyembuhkan orang sakit dan melakukan mujizat-mujizat lain. Yesus suka menolong orang yang membutuhkan serta melakukan kebaikan. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita tentang banyaknya mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dan banyaknya penyembuhan yang Yesus lakukan. Manapun Yesus pergi, mau ke kota-kota ataupun ke desa-desa, orang selalu menunggunya dan membawa orang yang sakit supaya mereka dapat menyentuh jumbai jubah Yesus. Dan setiap orang yang menjamahnya pasti sembuh. Dan saat ini kita percaya kalau kita sedang dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan susah atau dalam masalah, kita datang kepada Yesus supaya Yesus yang menolong kita, memberi jalan keluar, memberi kesehatan juga bagi kita. Dan setiap kita dalam keadaan susah, kita dapat membawakannya di dalam doa dan tetap berpengharapan kepada Yesus. Kita akan buka ayat hafalan kita dari Mazmur 103 ayat 3. "Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu." Boleh dibaca di rumah ya adik-adik dari Mazmur 103 ayat 3.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang telah kami dengar. Ajar kami Tuhan, dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, kami tetap mengandalkan-Mu Tuhan. Dan Tuhan berkati sepanjang minggu ini Tuhan, jagai kami Tuhan dan lindungi kami Tuhan. Serta berikan kami kesehatan terus ya Bapa. Orang tua kami juga Engkau yang berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu.